Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Alhamdulillah Ibu sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Bakata di Ramadan yang ke-13 ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan yang paling penting Allah anugerahkan kita keistiqomahan di dalam jalan hidayah dan jalan ketaatan insyaallah. Hari ini pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat ini seperti biasa kita akan melatih terjemah perkata. Kemudian ada di sebelah kiri kita latihan Asmaul Husna. Kita menentukan wazannya apa dan kemudian sighahnya juga apa. Ini relatif mudah di sebelah kiri kita wazan-wazannya. Nanti coba kita tentukan wazannya. Kemudian temukan pada ayat berikut ini isim dan khobar dari kana, lalu temukan satu fa'il zahir. Nggak usah Ibu temukan karena di halaman berikutnya sudah ada tuh pembahasan kalimat fi'il kana bersama isim dan khobarnya. Kan tadi suruh temukan isim kana. Nah, isim kana sudah ada tuh. Kemudian juga yang ini fa'il zahir juga ada. Nah, tinggal kita tentukan mana kira-kira fa'il zahirnya, mana juga isim kananya dan khobarnya. Baik, sebelum ke situ, satu orang satu baris seperti biasa. Saya baris pertama, baris kedua dimulai dari yang kelihatan di layar kita, di layar saya terlebih dahulu yang terlihat Ibu Nur. Baris ketiga Ibu Ambar, baris 4 Ibu Umi, baris 5 Ibu Yeti, baris 6 Bu Putri, 7 Bu Erna. Ya, nanti kembali lagi 8, 9 dan seterusnya bisa jadi satu orang 2 kali. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuridu wa dan in jika yuridu mereka menghendaki, mereka menginginkan, arada yuridu ini fil mudhari dhamirnya hum. Mereka menghendaki, mereka menginginkan, an bahwa yakhda'uka, yakhda'u, khada'a yakhda'u artinya menipu. Khada'a yakhda'u mereka menipu kamu wahai Muhammad. Wa yuridu ayyakhda'uka dan jika mereka menginginkan menipu kamu wahai Muhammad, fa inna maka inna sesungguhnya hasbaka, hasba cukuplah, ka engkau maksudnya cukuplah bagimu Allah, cukuplah bagimu Allah, atau cukuplah Allah bagimu. Kita sering dengar tuh, atau kita sering baca zikir, hasbi Allah wa ni'mal maki wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Oke. Huwa dialah allazi yang ayyadaka, ayyada artinya menguatkan, ayyada yu'ayyidu. Ayyada yu'ayyidu ini diambil dari kata-kata yadun. Yadun itu kan tangan. Ayyada berarti membuat tangan. Maksud membuat tangan itu menguatkan ya. Ayyadaka menguatkan kamu. Dialah Allah yang telah menguatkan kamu. Syukran. Saya sampai situ. Dilanjut oleh tadi posisinya Bu Nur. Silahkan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Binafrihi dengan pertolongannya. Bagus. Wabil mukminin dan dengan orang-orang beriman. Ya, Ustaz. Ya, betul. Wa allafa dan dia di sini menjinakkan Ustaz ya. Kalau hati itu diapain ya hati ya? Melunakkan bagus ya, melunakkan ya. Melunakkan wa allafa dan dia melunakkan. Melunakkan. Maaf Ustaz, alfa itu bukannya 1000.
Ya, kalau alfa 1000. Nah, di sini Alafa. allafa Oh, yu'allifu. Lamnya tasydid. Ini fi'il madhi, fi'il madhi. Allafa yu'allifu. Artinya boleh apa tadi kalau hati ya melunakkan. melunakkan. Ya bisa ya, melunakkan. Jadi kalau hati melunakkan. Menyatukan juga bisa. Menyatukan, melunakkan. Kalau setelahnya buku, ini kan setelahnya hati itu kulub. Kalau setelahnya buku, berarti kira-kira apa? Menyatukan buku, melunakkan buku berarti apa? Menulis buku. Maka kalau penulis itu, kalau kita lihat buku-buku ya, di bawahnya al-muallif, yang melunakkan. Maksudnya yang melunakkan penanya akhirnya jadi buku. Yang menyusun juga bisa. Yang menyatukan lembaran-lembaran gitu ya. Nah, kalau alfanya sendiri artinya 1000. Oke. Baik. Itu dari asal kata alfa memang, Ustaz. Alfa yang dari sini. Akarnya sama memang. Akar Sama katanya sama. akarnya. Hamzah, betul. Hamzah, lam, dan fa. Kenapa alfa itu 1000? Karena dia kumpulan, ya kan? Kumpulan dari ribuan-ribuan yang lain. Kumpulan dari apa namanya jumlah-jumlah yang lain menyatu jadi 1000. Kan tadi alafa bisa menyatukan, mengumpulkan, gitu kan? Melunakkan, gitu ya. Jadi ada titik temunya. Silahkan. Baina di antara qulubihim. Hati mereka. Hati-hati, jamak. Hati-hati. Oh, hati-hati ya Ustadz ya. Iya dong. Kalau Mereka. tunggalnya kolbun. Kolbun. Lau walaupun anfaqta kamu menafkahkan. Santi. Ya, boleh menafkahkan, boleh menginfakkan. Anfaqota. Anfaqa yunfiqu. Artinya menginfakkan atau menafkahkan sama. Syukran Ibu Nur. Ahsanti. Setelah Ibu Nur, Ibu Erna ya tadi ya posisinya. Siapa sih Bu Ambar? Oh, Masya Allah ya, maaf. Ini karena posisinya berubah lagi nih, Bu Ambar jadi paling bawah. Mangga, Bu Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma apa yang fi di dalam al-ardi bumi jami'an semuanya. Ma tidaklah alfat alafta kamu melembutkan atau tadi melembutkan menjinakkan ini ya betul, menyatukan juga boleh. Menyatukan baina antara qulubihim hati-hati mereka walakinna dan akan tetapi Allah tanggung. Oh Allah. Iya. Syukran Ibu Ambar. Ahsanti Ibu Ambar, hebat. Setelah Bu Ambar, Pak Ustadz, Rafa itu kenapa tidak, Pak Ustadz? Oh, kan karena karena dianggap di awal kalimat. Jadi kalau digabung dari sebelumnya ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya engkau menginfakkan apa yang ada di bumi jami'a seluruhnya, kenapa kalau kita menginfakkan tuh ma alaf baina qulubihim, tidaklah engkau menyatukan hati-hati mereka. Jadi kita bisa berkumpul di sini itu karena Allah yang menakdirkan itu. Ya. Itu ya. Jadi maknya dianggap awal karena setelah jami'an koma. Masalah di Quran tidak ada komanya. Ya. Baik, bagus pertanyaannya. Silahkan dilanjut setelah itu Ibu Erna atau Bu Yeti. Siapa ya? Siapa ya lupa? Bumi sih tadi. Oh, Bumi. Mangga, siap. Bumi, mangga. Ya, yang tadi aja. Mangga. Alafa menjinakkan di sini apa? Boleh menjinakkan, mengumpulkan, menyatukan, boleh. Menyatukan bainahum di antara mereka. Inahu sesungguhnya mereka. Sesungguhnya dia. Dia Allah ya dia ya. Betul. Inahu sesungguhnya dia
azizun, maha perkasa, Mm-mm. hakimun, maha bijaksana. Bagus. Ya ayuha, hai nabiyu, wahai nabi, Ya. hasbuhu, cukuplah, Hasbuka. cukuplah Hasbuka. bagimu. Iya, bagus. Hasbuka, Buka. cukuplah bagimu, Bagi- wahai Muhammad. Baik, syukran, ahsanti, Ibu Umi. Setelah Bu Umi, baris ke Izin bertanya Ustaz. silahkan. Kalau ayuha Silakan. itu, Ustaz, kalau ayuha itu, ayuha itu ini Ya, nggak Bu Ustaz? Putri. Ayuha itu panggilan tuh untuk satu orang atau untuk jamak sih Ustaz? Bisa satu, bisa jamak, Ibu. Oh gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu untuk jamak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau satu ini contohnya. Ya ayyuhan nabi. Oh, Nah, iya. tapi ayyuha itu makna asalnya itu digunakan untuk menghormati orang yang dipanggil. Kalau saya bilang ya ayyatuha sayyidah putri, pakainya ayyatuha karena perempuan. Kalau laki-laki ya ayyuha sayyid siapa begitu ya. Nah, itu berarti yang saya panggil saya menghormati orang itu. Gitu ya. Walaupun ketika nggak ada ayyuhanya, iya-nya saja, ya bukan berarti tidak menghormati, cuma punya makna lebih gitu. Ya ayyuhan nabi, ini karena Allah menghormati Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, pakainya ayyuha. Oke. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Dilanjut baris kelima Ibu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah, Ya. waman dan siapa yang Mm-mm. ittaba'aka mengikuti kamu Iya, min dari al-mu'minin, orang-orang yang beriman. betul. Ya ayyuha, wahai an-nabiyyu, nabi, Mm-mm. haridi, kobarkanlah semangat ya Ustaz. Iya, harridi, harraba, yuharridi, artinya semangatilah gitu ya. Atau boleh tadi Bu Jeti, kobarkanlah semangat atau semangatilah gitu ya. Ya itu harridi, harrid, semangatilah atau kobarkanlah semangat. Syukran Ibu Boleh Yeti. tanya Pak Ustaz? Boleh, silahkan boleh. Haridi itu apa? Apa fi'il? Apa? Ya. Harrada yuharridu. Harrada yuharridu. Itu fil madhi dan fil mudhari'nya. Ini fil amr. Harrid. Karena setelahnya alif lam jadinya dibikin kasrah. Harridil mu'minin. Ya, kobarkanlah semangat atau semangatilah. Ya. Jadi Fil amr di sini. fil amr ya. Betul Ibu, fil amr. Madhinya harrada, fil mudhari'nya yuharridu. Fil amr itu bisa kasroh juga kalau ada alif lam gitu. Ya, kalau fil amr dibacanya kasroh. Misalnya, kul alhamdulillah. Kul alhamdulillah. Kalau digabung jadi apa tuh? Kulil alhamdulillah. Gitu ya. Oh, ya. Misalnya gini, afwan. Misalnya, ikra. Sunkan. Ikra al-Qur'ana. Kalau ibu mau sambung, boleh tuh. Iqra'il Qur'ana. Ini aslinya juga sukun. Harril al-mu'minin. Cuma kan di Quran harus jelas dia bacanya bagaimana. Maka dibikin kasrah. Harridil al-mu'minin. Ya. Fil amar itu harus kasrah ya. Bisa disambung. Kalau disambung kasrah ya. Tapi aslinya dia jazm, sukun. Iya. Ya. Tapi kalau disambung dengan setelahnya kasrah dan tidak bisa yang lain. Harus kasrah. Ya. Bagus pertanyaan-pertanyaannya, nambah wawasan kita. Tadi 3 orang yang bertanya, hebat. Syukron. Dilanjut baris ke berapa? 6 ya. Baris ke-6 setelah Bu Yeti. Siapa tuh posisinya tadi? Lupa nggak kecatat Ustaz. Ada yang ingat nggak? Atau siapa aja deh? Bu siapa dulu, Bu Erna kali ya? Silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minina, orang-orang mukmin,
Ala atas al-qital. Oh, qital pembunuh ya? Peperangan. Perperangan. In jika yakun jadi Mm-mm. minkum dari kalian isru 10 Ishrun 20. 20 Kalau 10 asyarah. Kalau ini ishrun 20. 20 sobuna. Berarti 20 orang yang sabar. Betul. 20 orang-orang yang sabar. Sabiruna. Orang-orang yang sabar. Syukran. Ahsanti Ibu Erna. Seberapa sekarang? 7. Ibu Putri ya yang belum ya? Silahkan. Yaghlibu, mereka mengalahkan mi'atain 200. Ya, kalau mi'atun 100, itu ada ya dan nun di akhirnya. Mi'atain 200. Oke. Lanjut. Ini nasab ya Ustadz ya. Betul. Ya, nasab. Maf'ul bih. Wa'in dan jika yakun ada minkum Boleh ada, boleh menjadi, boleh adalah, sama saja. iya. Minkum dari kalian mi'atun 100. Iya. Yaghlibu, mereka mengalahkan alfan 1000 min dari. Iya, syukron ahsanti. Yang tadi ditanya oleh Ibu Erna, alfan ini nih, alfa ini nih. Alfa 1000. Nah, tadi kalau menyatukan atau melunakkan, melembutkan itu allafa. Lamnya tasydid. Allafa yu'allifu. Allafa yu'allifu. Oke. Hubungannya kalau allafa itu menyatukan, mengumpulkan, kalau alfa itu kumpulan uang menjadi jumlah tertentu. Menjadi 1000 maksudnya. Jadinya alfa. Makanya bisa juga. Gimana Bu Erna? Jauh bedanya cuman beda tas doang. Dia kan Iya. satu huruf ya. Satu huruf lam. Iya. Jauh tapi berhubungan. Kayak nifaq kok. Nifaq itu kan kemunafikan artinya. Nifaqun. Satu lagi nafakun. Nafkah. Nafakun itu kalau nafakun itu artinya itu loh, terowongan. Oh, Jauh ya. Nah, ternyata ada hubungan. Ada hubungan. Nifak itu kan kemunafikan. Kalau nafakun terowongan. Kalau nun fa kof itu artinya nun fa kof ya. Huruf nun fa dan kof itu artinya sesuatu yang bolong. Nah, kenapa orang munafik disebut munafik? Karena dalam hatinya ada yang bolong tuh, ada yang bocor. Harusnya dia beriman, diisi dengan iman. Sama dia diisi dengan selain keimanan, maka dia bolong hatinya. Nah, nafakun itu tadi apa? Terowongan. Terowongan itu kan menggali kan, membolongi. Nah, ada satu lagi infak. Infak itu juga sama tuh, proses membolongi kantong. cocok. Ya. Nafkah juga begitu. Memberi nafkah sama. Proses membolongi kantong suami diisi ke kantong istri misalnya. Nah, itu akarnya sama semua tuh. Iya, Bu. Oke ya. Nafkotun ya Ustadz ya, nafkah ya. Nafakotun ya betul. Harokatnya fathah semua. Nafakotun. Kalau nafkah itu. Nafakotun, infak, munafik sama nafakun yang tadinya artinya apa tadi tuh? Apa sih tadi jalanan di bawah tuh? Terowongan ya. Itu disebut nafakun. Sama-sama ya katanya. Hah? Akar katanya sama ya? Sama, akar katanya nun, fa, dan kof. Oke, ya. Kadang begitu akar katanya sama, agak jauh, tapi kalau dipikir-pikir nyambung semua gitu. Ya, baik. Mana tadi? Sekarang siapa ya? Kembali ke atas ya?
ke Ibu Nur. Silahkan. 8 Ibu Nur. Ya. Alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, bi'annahum, ini dengan sesungguhnya mereka. Gimana, Ustaz? Bagus. Bi'anna kita anggap satu saja biar ingat. Kita terjemahkan bahwasanya. Bahwasanya mereka ya. Bagus. Jadi nggak usah dengan sesungguhnya, kan nggak enak tuh ya. Dengan sesungguhnya. Nah, maka kita artikan bahwasanya hum mereka. Bahwasanya mereka kaum la tidak yafqahun. Mengerti ya Ustadz. Ya, la yafqahun tidak mengerti, tidak faham. Makanya fikih, hukum fikih ini adalah itu, fikih. Fikih itu memahami ayat dan hadis untuk dijadikan hukum tertentu. Gitu kurang lebih. Fikih. Ya. Ya. Lanjut. Al-ana sekarang Iya. Meringankan. Hebat. Khaffafa yukhaffifu. Artinya meringankan. Khaffafa yukhaffifu. Orang yang ringan, bahasa Arabnya khafifun. Kalau wanita yang ringan, khafifah. Para wanita. Baik, syukran. Ibu Ambar, silahkan dilanjut. Allah angkum daripada kalian, wa alima, dan dia Ketahui. Dia telah tahu anna sesungguhnya fikum pada kalian dha'fa, kelemahan. Bagus. Fa'in, maka jika yakun ada minkum di antara kamu, kalian, betul. Kalian mi'atun 100. Iya, betul. Ibu-ibu, tulisan mi'atun ada alifnya ya, seperti ini. Mi'atun. Kelihatan ya? Jadi bukan bacanya ma'atun, enggak. Dia kasrah. Mi'atun, tidak panjang. Tapi tulisannya memang begini, ada alifnya, mi'ah. Oke. Syukron, Bu Ambar. Setelah Bu Ambar, siapa lupa lagi tuh, Bu Umi, Ibu? Silahkan Bu Umi. Iya, Sobirotun, orang yang sabar. Betul, Ibu. Iya. Iya, libu apa ya? Mengalahkan, fil mudhari. Mereka mengalahkan mi'atain 200 wa'in, dan jika yakun ada minkum di antara kalian, iya, akun 1000 yaklibu itu mengalahkan kalian. Mereka mengalahkan. Baik. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu, dan jika ada di antara kalian 1000 orang, yaghlibu, mampu mengalahkan 2000. Kalau 1000 dengan 2000 berapa itu perbandingannya? 1000 dengan 2000 berarti 10 ya? 10. Betul nggak? Ya. 10 ya? Ya, 1/10. 1000 dengan 2000 gimana Pak Ustadz maksudnya ini? Maksudnya 1000 berbanding 2000. Ya 1000 atau 1000 ya? 1/2. 1 banding 2. 1 banding 2 ya. 1 banding 2 ya. Benar nggak? Ya, 1000 jadi 1 banding 2 ya. 1000 mengalahkan Dengan 2000. Kalau 100 dengan 1000, 10 ya. 1 banding 10. Iya. 1 mengalahkan 10. Iya. Betul nggak? Iya kan? Iya. Mana 2000-annya Ustaz? 2000 sebelumnya, sesudahnya belum dibahas. Kayaknya kurang 0. Iya. Oke. Sekarang 11 ya.
setelah Ibu Umi, Ibu siapa? Bu Yeti bukan? Ya. Silakan. Boleh tanya sedikit Pak Ustadz? Boleh. Wa alima Pak Ustadz ini. Wa alima Da- tuh dia telah tahu wa alima yang menyebabkan wa alima, kenapa nggak wa alama? Apakah sama saja terjemahnya kalau wa alama atau Baik. harus apa? Baik. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ini fi'il madhi. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari itu sudah baku dari sana. Alima ya'lamu. Kita hafal tuh. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Tapi kalau allama, lamnya tasydid. Lamnya tasydid dan fathah. Allama yu'allimu. Itu artinya mengajarkan. Oh ya. Oke. Nah, Oh, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allama. Itu lamnya tasydid tuh. Wa 'allamahu dan mengajarkannya. Kalau di sini mengetahui. Alima 9 tuh ya, baris 9 di awal-awal. Alima artinya mengetahui. Memang sudah akarnya seperti itu Pak Ustadz ya. Betul, penyebutannya seperti ini akarnya ain lam mim, tidak bisa diganggu gugat, Oh, diterima apa adanya. Baik, syukron. Siap. Afwan. Oke, Bu Yeti silahkan. Al-Faini 2000 ini dengan izin Allahi Allah wallahu dan Allah ma'a bersama as-sabirin orang-orang yang sabar. Ma tidaklah Kenapa karena- tidak di situ? Awal kalimat. karena di Awal awal kalimat betul. Ya. karena adalah Mm-mm. linabiyin nabi. Ya. Syukran Bagi Nabi, ahsanti. Bagi Nabi betul ya, bagi Nabi. Syukran Bu Yeti. 12 setelah Bu Yeti. Siapa? Oh, ahlan wa sahlan, ada Ibu Yusi. Nanti Ibu Yusi di akhir aja ya. Ya, nanti di bagian akhir deh. Sekarang sesuai urutan dulu. Setelah Ibu Yeti, Bu Erna ya? Iya. Silakan Ibu. Jika Bahwa bahwasanya ya, kalian menjadi iya, di lahu bagi mereka baginya. lahu Tahu baru. Lahu kan? Enggak. sehingga yushina dia dilumpuhkan dia Melumpuhkan. UI Pak Ustadz. Kalau UI untuk fi'il madhi. Ini kan fi'il mudhari. Iya kan? Ada ya di awalnya tuh. Nah, ini fi'il mudhari. Kalau UI fi'il madhi, kutiba, quri'a, nusira, UI. Enggak. Kalau ini fi'il mudhari, berarti harusnya UA kalau pasif. Ya. Enggak. Sehingga dia melumpuhkan fil Bagus. di dalam bumi Iya. Muribuna dia menginginkan Mereka tak di awalnya waw dan nun di akhirnya. mereka menginginkan Kalian maksud saya. Maaf, kalian kan tak di awalnya waw dan nun di akhir. tapi kalau di dunia roda kalian menginginkan harta mereka bukan Kalian menginginkan harta, nggak ada merekanya. dan bukan masuk mereka ya Gimana? wow dan Eh, Tak di awalnya waw dan nun di akhir ini kalian. Kalau mereka ya di awalnya waw dan nun di akhir.
kalian menginginkan apa? Aradad dunya, arada harta, ya dunia gitu ya. Syukran Ibu Erna ahsanti. Bu Erna suaranya agak putus-putus, jadi maaf kalau saya tadi agak apa-apa gitu. Baik. Ya. Setelah Bu Erna, Ibu Umi. Nah, setelah Bu Umi pas tuh Bu Yusi ya. Baris 15 nanti Bu Yusi. Bu Putri 14. Bu Putri kali. Maksud saya Bu Putri maksud saya ya. 14 Bu Putri. Berapa tadi yang belum ya? 13 Bu Putri. Nanti Bu Yusi 2. Udah semua belum? Bu Putri tadi terakhir ya. Oke. Gitu ya? Iya. Enggak. Bu Putri dulu 13, 14, 15 Bu Yusi. Ustadz, suara saya mirror nggak Ustadz? Jelas nggak? Enggak, bagus. Oh ya, oke. Alladzina dunia. Wallahu dan Allah yuridu dia menghendaki al-akhirah. Akhirat. Betul. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Nah, enggak kedengeran tuh Bu Putri. Tes. Nah, sekarang kedengeran. Wallahu. Wallahu dan Allah Ya. azizun maha perkasa, Ya. hakimun maha bijaksana. Iya. Laula kalau tidak Iya. kitab. Kitab. Baik. Ya. Kitab di dalam Al-Qur'an seringkali juga diartikan ketetapan. Oh iya. Kitab itu kan kumpulan tulisan yang sudah ditulis gitu kan. Kitab itu kumpulan tulisan yang sudah ditulis sama dengan ketetapan. Ya, di Quran juga sering disebut misalkan kitabum mubin, itu sama dengan ketetapan yang nyata gitu ya. Syukran Ibu Putri. Setelah itu 14 15 ya. Jadi ini konteksnya ketetapan Ustadz ya? Ya. Kitabnya ya. Betul, ketetapan. Kayak kutiba alaikum juga Allah Sama ditetapkan, diwajibkan, betul. Ya. Baik. Makanya ada istilah kitab, pembagian kitab ya. Atau lauhil mahfuz di Quran juga sering disebut kitab. Ya. Karena dia tempat dicatatnya semua ketetapan Allah. Ya. 14 15 dilanjut Ibu Yusi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari Allahi Allah Ya. sabako yang terdahulu lamasakum La plus masa plus kum. Ada 3 kata itu. La-nya sungguh. lainnya apa ya? La-nya sungguh. Sungguh sungguh kalian Ya, kalian betul masanya apa tuh? Menimpa. menimpa Sungguh menimpa kalian, betul Ibu. Ya, hebat. Fima jika Fima pada apa yang? Fima apa Ustaz ini? Fima pada apa yang? Ada apa yang Betul. Fahutum kalian Ambil. kalian mengambil Betul. adabun azab azim azimun yang besar Iya. fakulu Makanlah. maka makanlah kalian Iya. dari sebagian apa yang Boleh dari apa yang, betul. kunamtum
Ghanim. Ghanimtum. Apa ini? Apa ya? Ustaz? Ghanimtum. Oh iya, ghanimtum, Mm-mm. rampasan perang. Betul. Yang maksudnya, maaf saya potong, yang kalian peroleh dari rampasan perang gitu ya. Ghanimtum, Oh. kalian dapat, kalian peroleh dari rampasan perang. Dari rampasan perang. Betul. Ustaz, Halalan Hmm. sebagian makanan yang halal, Betul. toyiban dan baik, Ya. wataku Dan bertakwalah. dan bertakwalah Mm-mm. Allah kepada Allah. Iya. Inna sesungguhnya Allah Betul. Ghafurun Maha Pengampun, Iya. Rahimun Maha Penyayang. Iya, Rahimun Maha Penyayang. Maka yang namanya Bu Rahimah, Bapak Ibu yang penyayang. Syukran Ibu Yusi. Alhamdulillah. Hebat Bu Yusi. Ahsanti. Alhamdulillah 15 baris. Masing-masing pas. 2 baris baca ya. Nilainya 9,9 semua deh. Saya kasih nilai 9,9. ghanim itu bukan kekayaan, enggak agnia, itu enggak sama ya, Pak Ustaz? Bagus pertanyaannya. Kalau kaya, agnia, ghain, nun, huruf illat. Agnia, ghain, nun, ya atau illat. Kalau ini ghain, nun, mim. Ghanimtum. Ghanimah. Dari kata-kata ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nah, fiil madinya ini dia nih. Ghanimah. Antum jadinya ghanimtum. Ya. Kalau kaya, agnia, jamak dari ghaniyun. Ghain, nun, ya. Mirip tapi tidak sama. Bagus pertanyaannya. Itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Ustaz boleh bertanya Ustaz? Ada lagi sambil istirahat yang mau bertanya? Ustaz, tadi saya Bertanya boleh ya? yang baris 12 Boleh, Ibu. terlewat. Asro baris 12 tadi artinya apa Ustaz? Asra artinya tawanan. Jamak dari asirun. Asra tawanan-tawanan atau para tawanan. Jamak dari asirun. Asir itu artinya satu tawanan. Asir. Asra atau usara itu jamaknya. Bu Ambar silahkan. Afwan. Enggak, ini tafsirnya aja ini. Apa maksudnya di sini ketetapan Allah itu bagi nabi, bagi para nabi tidaklah diberikan kekayaan atau harta dunia, tapi menginginkan akhirat. Maksudnya apa itu, Ustaz? Ayat berapa ya? 67. 67. Ini ya, maka nali nabiyin. Ya. Baik. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra. Bu, 67 ini, ayat 67 lihat semua yang ditanya Bu Ambar. Maaf ya, aduh. Kalau ada selingan-selingan batuk, mohon dimaafkan ya, Bu. Insya Allah nggak nular. Ini saya kalau banyak ngomong agak begini dari kemarin nih. Karena ngomong nggak minum kan jadinya. Iya. Baik. Ayat 67 itu berkaitan dengan perang Badar. Dan ayat 67 inilah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menangis. Berdua menangis tuh setelah perang Badar. Jadi ceritanya biar nyambung ayat 67 ya. Perang Badar, perang pertama ya, yang dianggap oleh dunia waktu itu, terutama dunia itu di sekitar Arab,
orang Islam Rasulullah bakal kalah di perang Badar. Kenapa? Karena 1000 lawan 313, ya kan? 1000 pasukan kafir, 313 pasukan Muslim. Dari sisi jumlah jauh berbeda. Dari sisi pengalaman itu perang Badar perang pertama Rasulullah dalam jumlah besar. Sedangkan orang-orang musyrik Mekah sering perang. Jadi di atas kertas kemungkinan yang menang adalah orang kafir, orang musyrik Mekah. Dan karena itu dalam sejarah di Quran bahkan diceritakan sebelum besoknya perang, orang-orang musyrik Mekah itu di malam harinya dia pesta. Minum-minum, pesta dan sebagainya karena merasa bakal menang. Nah, malam harinya kaum muslimin itu dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan hujan itu kemudian bikin tidur, nyenyak. Nah, makanya betul secara fitrah kita kalau tidur dalam keadaan hujan itu susah bangun gitu ya. Nah, poinnya ibu-ibu semua, perang Badar akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, sekaget-kagetnya itu orang-orang sekitar Mekah, sekitar Arab. Termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Ya, orang Yahudi kaget. Kok bisa menang Madinah nih lawan Mekah. Ya, akhirnya diterima, oke. Nah, setelah peperangan itu 70 pimpinan Quraisy mati di perang di perang Badar, maaf. Nah, 70-nya berhasil ditawan. Nah, lihat. Tawanan itu kan tadi bahasa Arabnya asra ya. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak pantas bagi seorang nabi punya tawanan. Nah, ternyata tawanan itu Rasulullah musyawarah itu di kalangan para sahabat. Rasulullah bertanya, wahai para sahabatku, kita punya tawanan 70 dan ini perang pertama kita. Kira-kira tawanan ini mau kita apain? Sudah? Tunjuk tanganlah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tunjuk tangan. Rasul, saya punya ide, saya punya usul. Bagaimana tawanan ini kita kembalikan, tapi satu tawanan sebagaimana terbiasa dalam hukum perang ya, harus ditebus dengan sekian. Dan itu buat kas negara. Nah, Rasulullah agak, boleh juga, bagus. Nah, setelah itu Umar bin Khattab tunjuk tangan. Apa kata Umar bin Khattab kira-kira, Bu? Kata Umar bin Khattab, Rasul, saya usul 70 itu habisi semuanya. Umar tuh beda tuh ya. Habisi semuanya, penggal semuanya. Kagak ada tuh kita tukar dengan harta orang musyrik. Habisi semua. Pulangi kepalanya aja gitu. Kata Umar bin Khattab. Nah, karena kira-kira kalau ibu ada usulan 2 itu mana yang ibu pilih? Abu Bakar, bagus. Berarti Abu Ambar ini hatinya lembut seperti Rasul nih. Ya, ternyata Rasul memilih usulan Abu Bakar karena rahmat, karena lembut, lemah lembut, dan itu menguntungkan bagi kas negara. Oke, satu orang ditebus sekian, dipulangin dengan tebusan tertentu dan mereka setuju. Oke, orang Mekah setuju. Oke, nggak apa-apa, kami siap menebus. Dan itu biasa disepakati di perang-perang tertentu. Setelah itu turun ayat ini. Ayat ini ternyata menguatkan pendapat Umar bin Khattab. Nggak boleh tawanan itu ditebus. Tapi nggak bolehnya itu di perang Badar aja ya. Perang selanjutnya mah boleh. Nah, kita lihat ayatnya. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak pantas bagi seorang nabi punya tawanan di perang Badar, perang pertama. Hatta yuthkhina fil ardi, sampai dia mengalahkan musuh-musuhnya di muka bumi, sampai dia mengalahkan musuh-musuhnya di muka bumi. Turiduna aradad dunya, tuh lihat, kalian menginginkan harta dunia, kan pengen ditebus tuh, ada harta dunia dong. Wallahu yuridul akhirah, Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa, tuh lihat, hakim, maha bijaksana. Ayat ini turun. Setelah ayat ini turun disampaikanlah oleh Rasul dengan berkaca-kaca kepada para sahabat, dan ternyata pendapat Umar sama dengan wahyu Allah yang ini nih. Dan ternyata Rasul salah ngambil pendapat. Masalahnya kan itu sudah diketuk di musyawarah. Maka tetap yang dilakukan adalah tawanan perang ini akhirnya ditukar dengan
dengan harta tertentu. Dan setelah ayat ini turun, dalam satu riwayat, Abu Bakar dengan Rasul itu menangis berduaan di satu tempat, di satu ruangan. Karena merasa saya salah, ternyata Umar yang benar. Nah, hikmah dari ini adalah para ulama kita mengatakan di perang pertama yang sebelum perang umat Islam direndahkan dan ternyata menang di perang pertama, harusnya nggak boleh ada tawanan, habisi semua untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Tapi setelah itu boleh ada tawanan dan boleh juga untuk ditebus. Di perang Badar aja ya nggak boleh, karena kondisinya beda. Umat Islam di perang Badar dilecehin gitu ya. Kalau bahasa kita Persib lawan Barcelona. Ya, Persib lawan Barcelona, pengamat pada ngomong apa? Ya, pasti merendahkan Persib. Ya, Supriyono lawan Ronaldinho. Ya, beda tuh. Gitu kan. Nah, ternyata di lapangan yang menang Persib. Nah, maka sekalian deh tuh jangan ada, katakanlah jangan ada tunjukkan kekuatan, jangan ada rahmat, tunjukkan kekuatan. Jadi 70 orang ini harusnya waktu itu dihabisi semua, harusnya. Tapi ternyata Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar. Itu Ibu Ambar mudah-mudahan menjawab. Ya, syukron Pak Ustaz. Jadi untuk Rasul tidak menginginkan Tidak dunia. boleh ada. Iya, itu sindiran. Jadi harusnya jangan ngurusin dunia, ngurusin akhirat, harusnya memenangkan agama Allah gitu harusnya. Iya. Syukron Pak Ustaz. Afwan. Ustadz, Oke. itu Ya. ayatnya turunnya setelah terjadi penukaran tawanan perang. Setahu saya setelah diputuskan dalam musyawarah. Nah, kalau setelah terjadi penukaran, wallahu a'lam, saya perlu dalami lagi. Tapi dia pasti setelah perang Badar dan setelah musyawarah selesai. Nah, kemungkinannya Ayat nggak bisa menganulir hasil musyawarah, Ustaz. Ayat. Gimana, Bu? Perintah Allah itu tidak bisa membatalkan hasil musyawarah. Bisa saja kalau perintahnya begitu. Tapi di sini nggak ada perintah untuk membatalkan. Jadi ini membenarkan perilaku yang salah gitu loh. Dan bisa jadi, Bu, bisa jadi dengan pertanyaan Ibu tadi bisa jadi ya. Ini juga sudah turun setelah pertukaran itu, bisa jadi. Bisa jadi, tapi Allah alam. Yang jelas dia setelah musyawarah dan setelah perang Badar. Nah, yang saya tahu pertukaran tetap terjadi. Oh. Ya, jadi hukum musyawarah itulah yang dilakukan oleh Rasul karena sudah musyawarah. Dan bisa jadi juga tadi ayat ini turun setelah musyawarah. Setelah pertukaran. Maaf. Ya, baik Ustaz. Syukran. Baik, dan itu yang dimaksud Rasulullah itu maksum ya. Maksum itu artinya terjaga dari dosa, kalaupun salah dalam ijtihad. Kalaupun salah dalam ijtihad langsung dibenari oleh Allah. Kalau kita kan nggak ada yang benerin. Ya kan? Kalau kita salah berucap, salah berperilaku, ya nggak ada malaikat Jibril turun. Gitu kan. Bu Ambar misalnya salah ngomong, malaikat Jibril bisikin, "Woi, Ibu, salah kamu." Gitu kan nggak ada. Kalau Rasul hebatnya itu tadi. Karena itu Rasul maksum. Ya, Baik. Oke deh, kalau begitu. Ke samping yuk. Ke samping kita latihan menentukan wazan dan sirah dari lafaz-lafaz Asmaul Husna. Lihat ibu-ibu semua. Al-Khabir, artinya apa tuh Al-Khabir? Maha Khabir. Teliti. Bagus. Maha teliti boleh, maha mengetahui boleh. Ada. Maha teliti saja. Jadi mengetahui dengan teliti gitu ya. Nah, kira-kira Al-Khabir wazannya apa tuh? Fa'ilun. Hebat. Fa'ilun wazannya adalah fa'ilun. Sebentar saya tuliskan dulu. Khabir fa'ilun. Sigahnya termasuk sigah apa nih? Sigah mubalaghah. Masya Allah, hebat. Nah, sudah mulai dengan itu kan. Ingat sigah mubalaghah.
Sebentar, saya tuliskan. Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, ini dia. Nomor 1. Waduh, kemudian. Nomor 1, fa'ilun. Wazannya tadi apa? Sirah mubalaghah ya. Sirah mubalaghah. Mubalaghah. Oke. Sirah mubalaghah. Nomor 2. Halimun. Al-halimu. Artinya al-halim. Lembut. Betul. Masya Allah. Yang namanya Abdul Halim. Lembut. Sama tuh ya. Boleh juga penyantun. Boleh. Fa'ilun juga ya. Wazannya fa'ilun. Sama tuh ya. Sirah mubalaghah juga. Sirah mubalaghah. Al-azimu. Sama. Ya, sama. Sama ya fa'il juga dan sirah mubalaghah. Artinya apa tuh? Maha besar. Maha besar apa agung? Kita artikan agung saja ya. Maha agung. Kalau besar nanti al-kabiru. Ya. Al-kabiru. Terakhir masih ada al-ghafuru. Nah, ini beda nih. Al-ghafuru. Wazannya dulu. Ghafuru. Al-ghafuru. Berarti? Fa'ulun. Cakep. Fa'ulun. Di layar kelihatan ya ibu-ibu ya. Sorry, salah. Fa'ulun. Tuh, al-ghafuru sama dengan fa'ulun. Termasuk apa nih? Ternyata termasuk sirah mubalaghah. Jadi sirah mubalaghah ini ada beberapa wazan ya. Ada fa'il, ada fa'ul. Ghafur. Syakur. Syakur juga sama tuh ya. Ya, terus ya. Setelahnya ada nggak syakur? Oh, sama bawahnya deh. Oke, pas ya. Bawahnya sama tuh. Syakur berarti artinya syakur apa tuh kalau syakur? Mensyukuri. Iya, maha mensyukuri dalam kurung banget yang kemarin tuh ya, cantik dan cuantik, enak dan wenak, otomatis tuh ya. Jadi ghafur sama syakur ada unsur mubalaghahnya ya. Ada unsur apa namanya? Sangat-sangat atau banyak memberi maaf, banyak mengampuni, banyak bersyukur. Tuh, luar biasa tuh. Allah saja yang Tuhan gitu. Tuhan itu salah satu sifatnya adalah syakur. Banyak bersyukur. Masya Allah. Bagaimana kita hamba? Waduh. Ya. Kira-kira cara bersyukur Allah gimana? Jelasin Pak Ustadz. Nah, coba tolong dijelasin Bu Ambar. Bersyukur kan manusia. Allah Iya. Kenapa Allah? Kan manusia itu ya. Kalau kita manusia bersyukur gimana? Mengucapkan terima kasih atau tunduk kepada Allah gitu kan. Nah, ini Allah maha bersyukur. Bukan hanya maha bersyukur tapi sering bersyukur atau banyak bersyukur. Kan sirah mubalaghah tuh. Syakur. Penjelasannya menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah cara bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala itu menambahkan nikmat yang sudah diberikan pertama kali. Jadi kalau dikasih ke Ibu Umi satu nikmat, Ibu Umi bersyukur kepada Allah, Allah juga bersyukur ke Ibu Umi. Bagaimana caranya? Ditambah tuh yang kemarin satu tuh jadi 2 hari ini, Bu. Ibu Umi nambah lagi syukurnya, ditambah lagi sama Allah. Jadi nggak pernah habis tuh, Allah kasih lagi 3, kasih lagi 10, kasih lagi 20, kasih lagi, terserah Allah. Itu syakur. Makanya ada teman saya namanya Abdus Syakur. Hamba Allah yang banyak bersyukur. Loh, Allah ternyata banyak bersyukur. Itu tadi ya maknanya. Jadi malu kita kalau nggak bersyukur kepada Allah. Malu hina banget. Allah saja yang memiliki segala sesuatu, yang memberi bersyukur, kita yang diberi nggak bersyukur. Waduh, nggak tahu diri. Yuk, bawahnya Al-Aliyu. Al-Aliyu itu aslinya Bu, Al-Aliyu, ya-nya sukun,
kemudian ya-nya doma. Ya-nya 2 kan itu kan ada al-aliyyu, ada apa tuh nama syiddah ya. Nah, berarti kira-kira apa? Aliyu. Ada 2 ya dibikin syiddah jadinya al-aliyyu. Sama dengan Ilu. fa'ilun. Ya kan? Oh, Fa'ilun. Sama tuh. fa'il. Sama ya. Fa'ilun. Aslinya aliyun. Aliyun. Karena ya ketemu sama-sama ya. Aliyun. Di double. Disatukan. Tapi di tasydid. Karena syiddah maka hukumnya nyambung ke setelahnya kan. Masuk ke setelahnya aliyun. Aliyun. Itu fa'il juga. Sigha mubalaghah. Wah, hari ini banyak sigha mubalaghah nih. Nggak apa-apa ya, justru kalau banyak contoh begini kita jadi ingat, oh ada fa'ul, ada fa'il. Ya, syakur, azim, dan seterusnya. Al-kabir. Fa'il itu tadi artinya apa, Pak Ustadz? Tinggi, maha tinggi ya? Al-ali maha, oh ya, maha tinggi. Belum diartikan ya. Al-ali maha tinggi. Ali. Maha tinggi. Al-kabir, maha besar. Wazannya apa tuh? Fa'il. Fa'ilun, hebat. Sama ya, sigha mubalaghah juga. Nomor 7 kabir. 1 2 3 4 5 6 7 al-kabir. Al-hafiz nomor 8 Ibu. 1 2 3 4 5 6 7. Al-hafizu. Sama fa'il. Sama fa'ilun juga ya. Sigha mubalaghah juga tuh. Al-hafiz apa tuh artinya? Pemelihara. Ya. Hebat, hebat. Ya, maha pemelihara. Maha pemelihara. Al-muqit. Nah, ini yang agak beda sendiri nih, al-muqit. Al-muqit, kira-kira al-muqit itu ada yang tahu nggak? Apa? Fu'il. 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 Ternyata mimnya tambahan. Aslinya dari akota yuqitu. Nah, fi'il madinya nih saya sampaikan. Akota. Akota yuqitu. Artinya akota yuqitu itu artinya menguasai. Jadi al-muqit, Allah tuh maha muqit. Artinya maha menguasai. Menguasai segala sesuatu. Al-muqit, maha menguasai. Dia ternyata muf'il. Muf'il. Ini agak berbeda dengan wazannya, maksudnya bentuknya sedikit berbeda Ibu, karena ada huruf ilat di tengah. Kalau huruf ilat kan kita dulu pernah belajar ya, bikin repot sedikit. Ya, dia wazannya muf'ilun. Muf'il masih ingat? Muf'il jadinya apa tuh? Mu'minun. Sama dengan mu'minun. Muf'ilun. Berarti isim? Isim Fa'il. fa'il. Oke. Ismul fa'il. Ismul fa'il. Itu dia. Jadi dia bukan sigha mubalaghah ya. Dia biasa. Muqit. Al-muqit yang menguasai. Oke, terakhir al-hasib yang ke-10. Al-hasib. Artinya apa tuh hasib? Menghitung. Hisab menghitung. Oh, hebat. Menghisap boleh, yang menghitung boleh, boleh juga yang mengawasi. Bisa tuh. Yang maha mengawasi, yang maha menghitung, yang maha menghisap, sama tuh. Wazannya apa, Bu? Fa'il, fa'ilun. Fa'il, sama ya. Wazannya fa'ilun. Sigha mubalaghah. Jadi cepat ngitungnya. Allah tuh cepat ngitungnya. Allah itu enggak mungkin salah. Semua yang besar, yang kecil semua dihitung. Yang sederhana, yang apalagi yang kecil banget tetap Allah hitung, tetap Allah awasi. Enggak ada yang enggak diawasi sama Allah. Itu fa'il, ya hasib. Sangat mengawasi. Ya, sigha mubalaghah. Ya. Jadi mudah-mudahan mulai terbiasa nih kalau sigha mubalaghah ada rasa yang berbeda ya, Bu ya. Iya, iya. Walaupun nggak muncul dalam terjemahan ya.
Jadi ya terasa apakah sangat, apakah banyak, apakah sering gitu ya. Saya punya teman namanya Bassam. Bassam. Jadi ada Basim, saya tuliskan bentuknya. Ada Basim. Ini Bu, Basimun, Basimun. Satunya lagi Bassam. Nah, nanti kita ketemu wazan yang Bassam. Nih, Basim ini isim fa'il, fa'ilun, ya kan? Basimun, ya kan? Kelihatan di layar ya? Basimun ini isim fa'il, orang yang tersenyum. Ya, kalau hari ini Bu Yeti tersenyum, berarti Bu Yeti basimatun, perempuan, wanita yang tersenyum, basimatun. Tapi kalau Bu Nur senyum mulu, banyak senyum, sering senyum, bawahnya tuh Basamah. Basamah. Kalau laki-laki Bassam. Nah, saya punya teman namanya Muhammad Bassam. Berarti Muhammad yang sighah mubalaghah tuh banyak tersenyum. Senyum melulu. Senyum mulu ya. Murah senyum. Murah senyum, iya. Itu beda tuh ya antara Basim dengan Bassam. Nah, Bassam ini sewazan juga dengan Ghaffar, ya kan? Bassamun, Ghaffarun, itu sama tuh. Ya, Bassamun, Ghaffarun, Jabbarun, sama juga tuh. Jabbarun, yang sangat jabbar. Jabbar itu memaksa. Allah itu maha jabbar, yang sangat memaksa. Maksudnya kalau Allah berkehendak tertentu, ya itulah yang terjadi. Nggak bisa kalau Allah berkehendak hujan, nggak bisa diputer-puter, apa itu namanya, itu berubah jadi nggak hujan, nggak bisa. Awan hujan. Awan hujan. Oke ya, alhamdulillah, minimal walaupun mungkin ibu-ibu belum ingat betul wazan-wazannya, ya minimal pelan-pelan gitu ya. Oh, sighah mubalaghah ada fa'il, ada fa'ul. Nah, sekarang Bassam, ketemu lagi Bassam. Bassam itu fa'alun wazannya. Fa'alun, Bassamun, Ghaffarun, Jabbarun, Jallalun. Tuh sama tuh. Jallal, ya kan? Baik. Itu ya. Ada yang mau bertanya boleh sebelum kita lanjut. Saya mau bertanya yang halaman 4 Pak Ustadz. Kebetulan halaman 4. Mangga Ibu, halaman 4 sebentar. Halaman 4 itu kan mungkin saya nggak masuk ya. Jadi mungkin agak ini apa sih gitu. Ya. Walaupun mungkin saya paham ya wazan itu tuh apa gitu. Cuman menyambungkan ke sini apakah berkaitan dengan halaman 4 ini Pak Ustadz? Betul, Ibu. Berkaitan dengan halaman 4, berkaitan dengan halaman di atasnya 3. Sebelumnya maksud saya. Oh iya. Nah, jadi wazannya ke sini, Ibu. Ini kan ada wazan-wazan tuh. Iya. Kalau kita yang tadi tuh, yang kata-kata tadi Asmaul Husna, kalau kita cari ke sini dapat. Oh iya. Cuma tadi nggak kita cari aja biar cepat gitu maksudnya. Ya makanya karena banyak juga kan, dan sebenarnya sighah mubalaghah di halaman 4 ini masih ada yang tidak disebut di sini. Ya, jadi termasuk banyak. Ya. Nah, ini betul wazan-wazannya nih. Yang sering tuh nih nomor 5 yang tadi tuh Bassam, Dorrobun. Nomor 5 nih di layar, Dorrobun, yang banyak memukul. Ya. Mana lagi nih? Allamah. Oh, ada marbutannya beda. Nih kadzub. Sama dengan tadi kadzub itu ghafur. Nih yang saya tunjuk ya, kelihatan ya di layar. Nih fa'ulun, kadzubun. Nah, kalau tadi itu Asmaul Husna ghafurun. Maha pengampun, maha banget, pengampun banget. Ya. Dan seterusnya. Bagus pertanyaannya. Syukron. Afan Ibu. Ada lagi? Sambil istirahat deh. Ibu-ibu masih kuat sampai jam berapa nih? Sekarang jam 8 sebentar. Saya nanti kelas jam berapa sih? Jam setengah 10. Jam setengah 10 dari rumah jam 9. Setengah jam lagi ya paling lama ya? Boleh? Ya, setengah.
Oh, tadi kita jam berapa mulai ya? Oh, maaf. 6:30 ya? Ibu-ibu Ya. udah kumpul ya? Oh, kalau Ya. gitu nggak setengah jam deh ya. 10 atau 15 menit deh. Ya. Ya. Baik, Pak Ustadz, dikit. tanya sedikit. Enggak. Kalau yang Enggak. saya di sini kan tidak ada yang pakai alif lam ya. Walaupun saya tahu Di mana ya, tuh, maaf? Di ini sini kan tuh di mana? Asmaul Husna. Asmaul Oh, iya. Husna ini kan kalau wazannya mengacu ke sini, ini kan alif lamnya maksudnya. Hmm. Ya mungkin karena itu khusus untuk Asmaul Husna aja ini ya. Oh, wazannya pakai un gitu ya? Fa'ilun gitu ya? Fa'ul, Iya. maksudnya itu? Putus-putus Bu Ambar, punten. Boleh diulang, punten. Maksud saya ini kan wazannya ini nih, kalau contohnya ini kan tidak pakai alif lam Iya. kan. Di sini apakah khusus untuk Asmaul Husna atau untuk Oh. kata lain juga gitu kan? Baik. Kata yang lain termasuk Asmaul Husna boleh pakai alif lam, boleh tidak, Bu. Jadi kalau ada alif lam berarti nggak pakai tanwin di akhirnya. Al-khobiru berarti kalau Iya. mau pakai alif lam wazannya al-fa'ilu gitu ya. Al-fa'ilu. Tapi kalau alif lamnya hilang jadinya fa'ilun. Oh iya. Jadi sama aja ya. Iya. Siap. Syukran ya. Siap. Afan. Baik, yuk. Masih kuat ya? Terakhir deh tuh di halaman berikutnya. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada fi'il kana dan isim dan khobarnya. Sudah ada tuh ya. Di layar boleh, nanti Ibu dicatat di buku masing-masing. Kita tentukan dulu yuk nih yang ini. In yakun minkum 'ishruna sabirun. Jika ada di antara kalian 10 orang-orang yang sabar. Mana fi'il kananya? Kum. Fi'il kananya yakun jelas ya. Yakun. Ini kan? Ini lihat nih. Halaman berapa Pak Ustadz? Halaman 12. Di buku kita 12. Yang saya tunjuk nih di layar. Ini fiilnya nih kan kana yakunu. Yang ini ya. Iya. Nah, ini fiil kananya kan? Yakun, tapi dalam keadaan fiil mudhari. Yang kita cari isim dan khobarnya. Mana kira-kira isimnya? Isimnya mana kira-kira dan mana khobarnya kira-kira? Jika ada di antara kalian ishruna sabirun, 20 orang sabar. Isimnya kum. Kum, mana tuh kum? Oh, ini kum, minkum. Oke, isimnya minkum. Khobarnya? Khobarnya apa? Isimnya Pendapat lain boleh, pendapat lain boleh. isimnya Saling menguatkan, saling menguatkan. Ah, domir hum. Isimnya Domir, Pak. domir hum. isimnya domir Hum hum. Dari mana kita tahu isimnya domir hum? dari yakun. Yakun. Ini. Ya. Hum apa huwa? Wah. Kana yakunu. Huwa ya Ustaz ya? Huwa. Huwa Pak ya? Ustadz, Pak Ustadz mau tanya lagi, lupa lagi ya khobar teh apa Ya. teh sih? Awal apa awal kalimat apa sih? Lupa lagi. Khobar itu kabar dari mubtada. Mubtada itu isim di awal kalimat. Khobar itu kabarnya, keterangannya. Misalnya, saya ganteng. Saya itu mubtada. Karena isim di awal kalimat. Ganteng itu tuh khobarnya. Ibu Ambar solehah. Bu Ambar itu mubtada, solehahnya khobar. Nah, datang si Kana. Kana ini membuat mubtadanya berganti nama menjadi isim Kana, khobarnya tetap khobar Kana. Misalkan contoh tadi ya, Sayyidah Ambar solihatun. Ya, Sayyidah Ambar solihatun. Datang Kana. Kanat Sayyidah Ambar solihatun. Kanat itu adalah fiil kananya. Sayyidah Ambar isimnya, isim kana. Solihatun khobarnya. Yuk kita. Yuk, biar nggak liar ke sini nih. Contohnya nih, tadi betul ya yang disampaikan Bu Putri. Lihat,
Isim kananya adalah domir huwa yang ada di dalam yakun. Domir huwa yang ada di dalam yakun. Khobarnya mana khobarnya? Khobarnya adalah ishrun. Ya. Jika ada, jika dia ada apa? Keterangannya apa? Dia itu kenapa? Ishrun, berjumlah 20 orang. Makanya Pak Ustadz, kalau nggak ngerti artinya bingung, jadinya saya gini teh apa gitu. Kan sudah diartiin. Ini di ayat yang atas. Oh, yang pertama ya. Masya Allah, harus lihat dulu ke sini atuh. Iya, nanti saya artikan lagi yang bawah-bawahnya. Lihat lagi dulu. Gak apa-apa ya, lupa itu biasa banget. Lihat. In yakun minkum 20 sabirun. Jika in yakun, dia adalah minkum dari kalian, ishrun 20, maksudnya berjumlah 20. Sabirun, orang-orang yang sabar. Jika dia adalah atau dia ada di antara kalian 20 orang-orang sabar. Mana fiil kananya? Fiil kananya yakun. Isimnya mana? Isimnya adalah domir huwa di dalam yakun. Khobarnya mana? Keterangannya mana? Ishrun. Dalam keadaan rofa. Tanda rofanya adalah waw. Ishruna. Oke, silakan ditulis masing-masing. Dikasih tanda aja di bawahnya. Digarisi, ini khobar kana. Ini yakun, digarisi, dikasih tanda gitu ya. Isim kana. Dalam kurung, domir huwa. Gitu misalnya. Oke. Nah, bawahnya lagi. Yuk, pelan-pelan. Nanya Ini dulu dong Ustadz. boleh. Ini kenapa isim kana domirnya huwa, enggak hum? Maksudnya kan isyrunnya kan jamak. Kenapa dipilihnya domirnya huwa, Ustadz? Bu, ini kan fiil apa namanya? Yakun ini kan fiil mudhari ya. Ya kan? Fiil mudhari. Ibu masih ingat fiil itu apa namanya? Fiil itu kalau di awal dia tidak berlaku seperti mubtada khobar. Contoh, misalnya gini, soma as-soimuna. Soma as-soimuna fi Ramadan. Jadi bukan somu as-soimuna, enggak gitu. Contoh lain, jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Misalnya bla bla bla. Para wanita duduk. Nah, cukup dengan mufrad, tapi mufradnya disesuaikan. Dia huwa apa hiya, gitu ya. Iya. Jadi kalau fiil mudhari termasuk fiil madhi itu cukup mufrad saja. Tidak ngikut jamak. Misalnya contoh lain. Di awal ya. Ya di awal. Shollal musalluna. Pakainya sholla, huwa. Bukan sollu, musalluna, enggak gitu. Tapi sholla. Ya. Oh, sama karena failnya itu zohir ya. Failnya Ya. nyata ya, Ustaz ya? Ya. Ya. Oh iya, iya. Baik, Ustaz. Baik, sekarang di bawahnya, ibu-ibu semua, wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfa. Dan jika dia ada minkum di antara kalian mi'atun 100 orang. Yaghlibu alfan, yaghlibu mengalahkan, alfan 1000. Nah, fiil kananya mana? Yakun, sama kayak di atas kan? Fiil kananya. Isim kananya mana? Isim yakunnya, isim kananya mana? Isim kananya adalah domir huwa. Sama kayak tadi ya. Domir huwa. Mana khobarnya? Khobarnya mi'atun. Dalam keadaan rofa. Tanda rofanya adalah dhamma mi'atun. Dah. Yuk bawahnya ya. Bawahnya sama nih ya. In yakun minkum mi'atun. Sama ya. Isimnya
Isimnya apa tadi? Isimnya huwa, domir huwa, mi'atunnya, mi'ahnya khobar ya. Sama ya. Bawahnya juga sama semua ini Ibu. Wa in yakun minkun alfun. Itu sama juga ya. Isimnya huwa, alfunnya khobar. Ustadz kalau gitu nanya dong Ustadz. Boleh. Kata yaglibu mi'atain misalnya yang nomor 3 tuh Ustadz. Nomor 3 sebentar. 1, 2, 3. Ya. Ini ya. Ya, yaglibu mi'atain itu berarti kayak kalimat berikutnya gitu ya Ustadz ya? Betul. Kalimat Ya. Jadi di sini numpuk-numpuk nih. Numpuk-numpuk. Yaglibu mi'atain itu fiil, fa'il dan maf'ul bih. Di jumlah fi'liyah ya Ustadz ya? Jumlah fi'liyah betul. Yaglibu itu fiil, fa'ilnya adalah domir hum, maf'ul bihnya mi'atain. Ininya fa'ilnya mi'atun. Fa'ilnya domir hum. Enggak, domir hum. Oh, domir hum Yaglibu, ya? domir hum ya. Oh, domir hum. Ada di dalam yaglibu. Ya. Oh, kalau gitu nggak disebut fa'ilnya, nggak disebut mi'atun sobirotun, nggak disebut begitu ya Ustadz ya? Kalau bisa. Tadi kan yang ditanya cuma yaglibu mi'atain. Berarti mi'atunnya enggak kita sebut. Kalau dari awal bisa mi'atun bisa fa'il. Tapi kalau yang tadi kan yang ditanya yaglibu mi'atain, berarti kalau yaglibu mi'atain fa'ilnya cuma domir hum yang ada di yaglibu. Tapi merujuk ke mi'atun. Betul, sobirotun merujuknya gitu, orang-orang yang berjumlah 100. Baik Ustadz, syukuran Ustadz. Baik. Nah, ibu-ibu dikit lagi nih. Ini yang terakhir nih, yang di bawah, yang sebelum di akhir. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum. Ini sepertinya bukan contoh kana ya. Ini enggak ada kananya kan? Yang lihat di yang saya kasih tanda nih. Ini enggak ada kananya nih kan nih ya. Iya enggak? Ini lewat ya. Ini seperti enggak ada nih wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Ya, ini berarti bukan, salah catat. Nah, kalau bawahnya ada makana tuh, ada kana tuh. Linabiyin ayyakuna, ada yakunanya lagi. Nah, kira-kira yang terakhir itu makana linabiyin ayyakuna lahu asra. Tidaklah pantas bagi nabi untuk memiliki tawanan. Tidaklah pantas bagi nabi untuk memiliki tawanan. Kananya ini fiil kananya adalah ini kana, fiil kana. Isimnya apa tuh? Isimnya adalah domir huwa. Ya, domir huwa. Khobarnya linabiyin. Ya, tidaklah bagi dia, tidaklah bagi nabi, tidaklah adalah gitu ya. Atau tidak ada linabiyin bagi nabi. Jadi linabiyinnya ini atau nabinya ini khobar kana. Kan khobar itu kan bisa mudhaf ilai atau jar majrur. Nah, ini jar majrur kan, li plus nabiyin. Li plus nabiyin. Ini termasuk jar majrur. Saya ulangi. Fiil isim kananya domir huwa di dalam kana. Khobar kananya li nabiyin. Ini khobarnya termasuk mudhaf ilai. Sorry, bukan mudhaf ilai, jar majrur. Karena ada li. Nah, setelahnya lihat ayyakuna lahu asra. Isim kananya mana tuh? Isim kananya yang di ujung, asra. Ya. Asra isim kana, lahunya itu khobar. Khobarnya khobar muqaddam. Terdiri dari jar dan majrur. Khobar muqaddam. Aslinya ayyakuna asra lahu. Ya, tapi dibalik ayyakuna lahu asra. Saya ulangi, isimnya adalah asra, khobarnya adalah lahu. Nah, lahu ini khobarnya khobar muqaddam, khobar duluan. Terdiri dari jar dan majrur. Bu, Ramadan mau Ramadan. Kalau habis Ramadan nanti mau offline nggak? Nggak ya? Nanti maksud saya
ini kita juz berapa sih? Juz 10 ya. Ya nggak apa-apa juga sih online. Nanti saya usahakan untuk ada alat yang mudah semacam pena begitu. Mungkin menjelaskannya lebih enak. Nanti saya coba usahakan untuk menghadirkan pena itu ya. Biar Ibu, kalau ini kan ya nggak terlalu ini ya penjelasannya. Enaknya kan saya garisi, langsung saya tulis-tulis gitu. Nanti mudah-mudahan setelah Ramadan saya usulkan ke yayasan untuk pengajar ini diberikan pena khusus. Maksudnya biar kayak nulis apa itu namanya? Nulis papan tulis ya, Ustadz, papan ya? tulis. Ya, kalau ini kan terbatas ya. Ya, nggak apa-apa lah ya sementara karena ini saya lihat ibu-ibu diem-diem antara lapar, ngantuk atau paham ini. Baik. Itu untuk fiil kana, isim dan khobarnya. Ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjut ke fa'il zahir. Baris keberapa ini Pak Ustadz? Saya tadi ke belakang dulu. Sekarang tinggal fa'il zahir. Yang atas nih, yang atas ini sudah kita tentukan isim dan khobarnya. Bu Putri, ini bisa direkam ya? Ya, lagi direkam Ustadz. Nanti Oh, siap. di-upload lagi di YouTube. Siap. Baik. Muqaddam teh lupa lagi apa Pak Ustadz? Muqaddam itu maju. Muqaddam itu ya. Jadi kan khobar itu kan harusnya terakhir. Dia duluan. Jadi khobar muqaddam itu khobar yang maju duluan. Kan harusnya dia terakhir kan? Ya, Nah, dibalik. jadi dibalik betul. Yang pernah kita sebut dulu tuh ya. Kalau khobar dengan mubtada, banyak istilah ya. Apa kalau makrifat dengan nakiro. Nakiro. Ya itu perbedaannya ya, apa kebalikannya. Nakiro ada ma'rifah. Kalau khobar dan mubtada ini paket. Kalau ada mubtada ada khobar. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Paket ya. Iya, iya. Fa'il tuh isim yang apa tadi Pak Ustadz? Isim? Fa'il itu subjek. Isim dia isim yang marfu', isim yang dalam keadaan rofa ya, bermakna subjek, pelaku. Oke, yuk terakhir fa'il zahir ya, dikit lagi. Lamassakum fima akhadtum adzabun azimun. Lamassakum, lanya sungguh, masa menimpa kum kalian, sungguh menimpa kalian. Fima akhadtum, pada apa yang kalian ambil. Adzabun azim, azab yang pedih, azab yang besar. Jadi azab yang besar sungguh menimpa kalian. Fima akhadtum, karena apa yang kalian ambil. Jadi maknanya karena kalian mengambil sesuatu yang tidak baik, maka azab yang besar menimpa kalian. Nah, lihat, cari fa'il zahirnya. Kalau fa'il zahir itu fa'il yang nampak jelas. Adzabun azimun. Oh, cakep. Adzabun, betul. Adzabun ini fa'ilnya, hebat. Mana fi'ilnya Bu? Kalau ada fa'il zahir berarti ada fi'ilnya mana tuh? Akhad apa tadi? Mana ayo? Akhadtum bukan. Ayo. Masakum. Masa, hebat, masanya saja ya. Itu fil madhi itu, menimpa siapa? Kalian. Apa yang menimpa? Adzabun, siksa. Itu ya. Tentu apa Ustadz artinya? Apa Ibu?
Akhadtum tuh. Akhadtum kalian ambil. Hmm. Fima akhadtum pada apa yang kalian ambil. Oh, jadi fimanya maksudnya penyebab ya Ustadz ya? Ya, sebab. Jadi azab itu datang menimpa kalian. Kenapa? Fima akhadtum. Kalian mengambil sesuatu yang nggak harus kalian ambil. Bukan haknya. Ustadz, kalau kayak Ya. gini, apa baiknya malah dihafal aja Ustadz? Misalnya fima itu artinya karena, misalnya gitu. Boleh. Itu nggak apa-apa, Fima Ustadz? itu boleh kita artikan karena. Kan Hmm. biasanya fima pada apa yang. Maksudnya karena. Jadi Sama kalau kayak di digabung. atas itu. Iya, ya Ustadz. Baik. Yang mana? Yang mana? Yang di atas? Mangga Ustadz terangin lagi deh. Oh iya. Ya, fima pada apa yang. Karena selama ini kalau fi kan pada di dalam, ma apa yang. Boleh juga fima sama dengan karena. Boleh. Jadi kalau digabung, sungguh menimpa kalian karena kalian mengambil maksudnya sesuatu yang tidak berhak. Apa yang menimpa kalian? Azabun azim. Kalau lebih bagus lagi boleh, sungguh azab yang besar menimpa kalian karena kalian mengambil dalam kurung yang bukan hak kalian. Itu ya. Ustadz. Iya. Baik. Sama kayak yang di atasnya boleh nanya lagi Ustadz. Boleh. Mana tuh yang di atas tuh atasnya yang atas? persis di atasnya tadi. Oh. Uh-uh. Mana Ya, ini ya? Maka nali nabiyin ini kalau saya nerjemahinnya satu-satu tidaklah karena adalah gitu tuh saya tuh bingung. Cuman kalau lihat di terjemahan tuh seringnya maka nali itu tuh tidaklah pantas gitu Ustaz. Ya. Boleh. Jadi maka nali nabiyin, iya betul, tidak pantas, tidak berhak gitu ya. Tidak pantas sih lebih tepatnya. Maka nali nabiyin, tidak pantas bagi nabi. Ya, tidak pantas bagi nabi. Nah, terjemahan-terjemahan yang begitu itu biasanya karena kita lumayan jam terbangnya gitu. Sering ketemu, sering mendengar, nanti muncul sendiri itu terjemahan yang enak kira-kira apa ya gitu. Iya benar Ustaz. Kalau di tafsiran Ibu-ibu, kalau di tafsiran setelah ma ini ada al-mani'. Jadi mal-mani', tidak ada penghalang. Bukan tidak ada penghalang, tidak berhak ya. Tidak ada keberhakan gitu ya. Tidak ada kepantasan gitu ya bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra, ya, bahwa dia memiliki tawanan. Dalam makna yang sudah kita bahas tadi di atas. Berarti yakun tadi, yakun itu adalah artinya. Yakun ya adalah boleh, menjadi boleh, ada juga boleh, nggak diterjemah juga boleh. Karena yakun ini tadi tuh terjemahannya sangat menyesuaikan dengan konteks. Kalau di sini kan ada, ya kan ada. Kadang di tempat lain adalah, kadang di tempat lain menjadi, kadang di tempat lain dahulu. Bahwasanya bisa. Bahwasanya enggak. Oh. Kalau bahwasanya bi anna. Alhamdulillah. Terus semangat ibu-ibu, ini pagi-pagi lapar-lapar disuruh mikir ya. Enggak, yang mau disampaikan Bu Yeti barangkali, Bu Umi, Bu Erna, Bu Nur, Bu Yusi. Pekan depan sudah mulai mudik atau gimana? Kita lihat kondisi kita. Gimana Ibu-ibu minggu depan? Berarti minggu depan Jumat lagi apa Rabu, Pusat? Rabu Oh ya? iya ya. Rabu kemarin saya ada apa ya? Lupa. Ada kajian majelis taklim. Rabu berarti insya Allah bisa. Rabu ya? Bisa insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Terserah, sudah mulai mudik belum ya?
Terserah ya, saya menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan ibu-ibu. Barangkali sudah mulai bikin, barangkali siapa? Bu Nur bikin apa itu ketupat Bali barangkali dari 10 hari sebelumnya. Repot gitu. Ya, ini aja disepakati saja ya. Baik, makasih ibu-ibu ya. Saya lanjut ke kelas setelahnya. Atur nuhun, Ibu Ambar, Ibu Putri, Ibu Nur, Ibu Yeti, Ibu Erna, Bu Yusi, Bu Umi. Mudah-mudahan sehat terus, tetap semangat insya Allah. Ketemu lagi pekan depan ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.